Kecamatan 4 Petulai Dangku, Muara Enim. Yang kami hormati Bapak Chandra Saputra selaku Sohibul Hajat Desa Tanah Abang Selatan, Kecamatan Tanah Abang, Pali. Yang kami hormati unsur pemerintahan Desa Tanah Abang Selatan, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Kepala Dusun 6 Desa Tanah Abang Selatan, Bapak Sujinda Pratama. Yang kami hormati unsur pemerintahan Desa Tanah Abang Selatan yang hadir. Di sini hadir Ketua BPD, mungkin juga ada anggotanya, ada pemangku adat yang kami hormati, para tokoh agama, pemuka masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati. Marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim di kediaman Bapak Chandra Saputra dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat beserta salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebentar lagi kita sama-sama akan menyaksikan kejadian yang sangat sakral, kejadian yang sangat bersejarah bagi kedua insan, antara Rijal Al-Karim bin Sunardi dengan Anggun Apriana binti Chandra, yaitu pelaksanaan ijab kabul yang sebentar lagi akan kita saksikan secara bersama-sama. Namun dalam kesempatan ini kami mengajak hadirin sekalian kiranya untuk dapat memanjatkan doa. Semoga pernikahan kedua insan ini mendapat ridho, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak dijadikannya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun sebelumnya kami akan membacakan biodata calon pengantin pada malam hari ini. Yang pertama, calon pengantin laki-laki. Calon pengantin laki-laki nama lengkap Rijal Al-Karim, nama orang tua Sunardi, tempat tanggal lahir Dangku 7 April 2005, pekerjaan belum bekerja, agama Islam, alamat Desa Dangku, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Muara Enim. Kemudian calon pengantin perempuan nama Anggun Apriana, nama orang tua Chandra Saputra, tempat tanggal lahir Tanah Abang Selatan 8 April 2007, keluargaan Indonesia, agama Islam, alamat Dusun 6 Desa Tanah Abang Selatan, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Adapun wali dalam pernikahan ini, wali nasab ayah kandung, yaitu bernama Chandra Saputra. Alamat
Desa Tanah Abang Selatan, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Selanjutnya, mas kawin dalam pernikahan ini berupa uang sebesar Rp200.000 dibayar tunai. Adapun saksi dalam pernikahan ini, saksi pertama Ibnu Aud, pemangku adat Desa Tanah Abang Selatan. Saksi kedua Bapak Dalon dari Dangku. Dolan. Jadi saksi kedua Dolan dari Dangku. Kita coba dulu mas kawin tadi pada saksi. Kalau setsenang. Kamu kalau belanja mas? Segitu seni. Tak usia enggak usia. Pas. Itulah biodata calon pengantin pada malam hari ini. Namun sebelumnya, marilah kami bacakan sedikit khutbah nikah, yang mana khutbah nikah ini pernah dibacakan oleh Rasulullah SAW saat beliau menikahkan putrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali kamarallahu anha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa min khalqa minha zawjaha wa bajna minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzina ta'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yudhhir lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah walimatul urus rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya pribadi mohon maaf karena petugas pada malam hari ini adalah petugas Jakarta. Namun untuk mempermudah acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama memberikan nasihat. Bukan aku yang memberikan nasihat kepada calon pengantin ini, tapi kita sama-sama memberikan nasihat kepada calon pengantin ini. Rijal Al-Karim, sebentar lagi kamu akan mengucapkan ijab kabul. Setelah kamu mengucapkan ijab kabul,
dengan ucapan yang sangat ringan dan santai. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Apabila ucapanmu disahkan oleh kedua saksi, maka sejak saat ini kamu berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri. Namun di dalam ijab kabul ini ada yang sangat berat kita hadapi, karena setiap pernikahan antara suami dan istri itu masing-masing mempunyai hak, masing-masing mempunyai kewajiban. Dalam hal ini hak istri adalah kewajiban bagi suami. Kemudian hak suami kewajiban bagi istri. Antara lain, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir ini kita ambil singkat. Nafkah lahir itu umumnya ada 3: sandang, pangan, papan. Sandang ini pakaian. Jadi rijal berkewajiban untuk memenuhi atau memberi kepakaian kepada istri. Itu kewajiban laki. Istri juga berkewajiban untuk memelihara dan menyiapkan pakaian tersebut. Jangan kalau laki nak sembahyang besarnya tidak terkeruan, kepianya apalagi, sejadahnya tidak kaki. Nah itu perlu disiapkan oleh istri. Nak ngada ke bahan-bahan itu suami. Jadi setelah pakaian diberi ke pakaian tubuh lanang, pakaian tubuh betina, nah istri berkewajiban untuk memelihara dan menyiapkan hal-hal tersebut. Itu kewajiban lahir. Kemudian pangan. Pangan ini makan. Makan ini kewajiban suami mencari rezeki untuk memberi makan kepada istri. Namun alhamdulillah di daerah kita ini sudah mufakat, sudah jadi hukum adat begawe gale-gale. Namun pada dasarnya menurut hukum agama, hukum syar'i, tubuh lanang ini haram makan duit begini. Kalau betina mencari, tubuh makan duitnya kalau dia ikhlas haram. Apalagi aman betina mencari surangan, tubuh diam di rumah, dia sudah jual getah minta seks, itu jangan. Ingat itu. Itu masalah pangan. Kemudian di samping itu hal-hal lain, bukannya makan baik. Enggak abang bibir, enggak selop, apalagi zaman kenari, enggak berita listrik. Itu suami berkewajiban. Namun itu sebatas kemampuan kita. Istri juga berkewajiban untuk niat aman beras lah dibeli ke, lauk lah dibeli ke. Kewajiban istri masak, kemudian nyaji ke untuk laki dan keluarga. Jangan laki balik naik kebun, membawa ikan, sekali nak makan, mana ikan tadi? Nah, masih di 2 hari. Belum diluhuni, jangan, itu anggun. Itu kewajiban istri. Kemudian anggun juga minta pada laki itu jangan berlebihan. Aman kiri-kiri laki itu boh, pacak beli ke motor beat, jadilah tidak nak NX aku beri dalam pariung. Jadilah beat baik. Aman NMAX tidak beli kan. Jangan boleh ngelek kancil pakai NMAX, tu boh erok pada laki nak minta beli ke NMAX.
Akhirnya laki berusaha mencari yang haram dihalalkan. Oleh karena nak nutupi kebutuhan istri tadi. Jadi itulah anggun kewajiban istri. Kalau laki layak ke barang mentah, entah beras, entah lauk, itu kewajiban istri dimasak, kemudian disiapkan untuk dimakan bersama untuk keluarga. Kemudian yang ketiga, papan. Nah, papan ini tempat. Tempat, sementara kita belum ada tempat, masih milik orang tua tidak apa-apa. Kita lah mampu untuk apa itu bisa kontrak boleh. Belum pacak kontrak, apalagi yang kita lah pacak membuat rumah dewi, itulah tempat. Namun kewajiban kita menyiapkan tempat. Istri juga berkewajiban untuk memelihara tempat itu. Jangan rumah lah dibuat oleh laki, sementara rumah tadi tidak tahu. Bagi pada tua tu, amar rumput tumbuh di pokok tangga nah, bukan gawe larang rumput. Tu gaya begini, itu ngambil kasarnya. Jadi kewajiban istri itu memelihara, kemudian merakit ke tempat tadi. Maman pama ada geteng patah, jangan tubuh oleh kebonak meladu. Tidak tahu lagi. Itu kalau masalah pekerjaan yang di luar jangkauan perempuan itu hak suami. Kemudian itu mengenai papa dan yang lain-lain, kebutuhan itu banyak. Namun aku tidak jelaskan malam ini. Kalau nak dijelaskan tidak sudah tuh. Mak mengambil bagian dasar baik, sandang pakaian, pangan makanan, papan tempat. Ketiga macam itu kewajiban suami. Kewajiban istri melihara tiga itu. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh suami. Antara lain yang tertera di dalam Sirat Taklid, berbuat kasar pada istri. Karena kalau berbuat kasar pada istri itu kena dua sanksi hukum. Hukum dalam pernikahan tidak boleh, kemudian hukum dalam hukum negara itu tidak boleh. Itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu tidak boleh. Ada hal yang sangat kita tidak dilakukan, yang tidak boleh kita lakukan. Ini menurut para ulama. Ada seorang bertanya kepada para ulama, penderitaan istri itu yang lebih sakit itu apa? Penderitaan istri. Lantas dijawab oleh para ulama, saat istri melahirkan, ini ada ibu-ibu mungkin tahu, sangat istri melahirkan itu sakit, perih, cemas cukup. Abu cemas, berjuang melawan kesakitan antara hidup dengan mati. Itu sakit-sakitnya. Tapi ada hal yang lebih sakit dari itu. Perlu yang diketahui, hal yang lebih sakit dari melahirkan ialah suami membentak istri. Itu kalau bisa jangan dilakukan. Karena sangat istri dibentak oleh suaminya itu lebih sakit dari dia melahirkan. Begitu pula anggun kalau istri suami dilarang berlaku kasar, dilarang bentak kita, istri juga dilarang sama. Bukan suami baik yang dilarang nangani, dilarang juga, istri juga dilarang. Jangan kapan laki nak makan, mana nasi, mana lauk, ada kata tak nak lewat, itu jangan. Ini rumah saya. Kemudian untuk anggun, ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat,
karena zaman kenari sudah terlalu modern, keluar rumah. Nah, keluar rumah itu tidak boleh tanpa izin suami. Keluar rumah itu tidak boleh tanpa izin suami. Apalagi anak ketenabang. Kenapa? Keluar rumah yang tidak menutup aurat, di situ disebutkan oleh aku tidak menyampaikan. Keluar seorang wanita yang sudah punya suami, keluar rumah dengan memamerkan rambutnya walau sehelai, itu tidak dibolehkan menurut Islam. Kenapa tidak boleh? Dia keluar rumah bermotor, oleh karena rambut sudah dibonding tadi jadi dan makai jilbab. Timbul agak ada lanang yang ngeliat tengah jalan, janda pun gadis lewatnya. Jadi perbuatan kita itu membuat orang lain berdosa. Itu yang tidak dibenarkan. Anggun itu tolong didengarkan. Kemudian hal-hal yang dilarang sudah aku jelaskan walaupun sedikit. Terakhir, kalau ada perselisihan, pembelengan dua yang erok, apa berbut HP, apa berbut WA, nah rijal jangan dengan ngadu ke keluarga dengar. Kalau ada masalah, ngadulah. Chandra pada ganong sedih, suka bener kuat kami ini ngatur. Ayah Anggun ini. Anggun juga kalau lagi ada masalah dengan suami, janganlah terus ngadu ke tenabang. Ngadulah di keluarga yang ada di dalam. Apa uang, apa mamang, apa pugo. Nanti kalau mereka belum bisa menyelesaikan, baru tua keluarga tenabang, kata keluarga datu tadi musyawarah. Mak mana nak menekan anak tubuh ini. Itu sekedar masukan dari kami. Terakhir, Anggun, Rijal, setelah melaksanakan mengucapkan ijab kabul nanti, entah besok susah, ini masalah media sosial. Media sosial ini sudah menjadi pemicu dari perceraian. Jadi kalau kira-kira Facebook tidak terguna lagi, apalagi Twitter, Instagram, kalau WA mungkin kalau terguna di keluarga. Karena kagetnya Rijal, oleh karena Anggunilah banyak macam, buat di status, tidak dilarang. Jadi jangannya hal-hal macam itu. Anggun pun juga macam itu, tidak boleh. Demikianlah sekilas nasihat sedikit dari kami. Maka untuk ini kami akhiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisyairil muslimin wal muslimat wal muslimin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Marah dikit ya. Sebelum pelaksanaan akad nikah ini, marilah kita khususnya calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, kita sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi tidak usah berat, ikuti waktu. Ya. Candut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dengan sesungguhnya tiada Tuhan yang aku sembah selain Allah.
dan aku saksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau langsung lewat. Iya ada. Baiklah, sebelum kita laksanakan ijab kabul ini, kita membacakan umul kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga pernikahan ini mendapat berkah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan dengan lancar sehingga kedua pasangan pengantin ini kelak menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit aku beritahukan sebelum saksi mengatakan sah, kita diam baik dulu karena yang berhak itu saksi. Itu menjadi boleh, salaman baik boleh. Baca kini. Jawabnya jangan sampai dia tunai lama ke jawab. Begitu tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum ibadallah wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Ya ayuhan nas. Hai Rijal Al-Karim bin Sunarti Anggun Apriana, anakku, aku nikahkan kepadamu dengan mas kawinnya uang sebesar 200.000 rupiah dibayar lunas. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ati ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'ana bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'ana bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'ana bainakuma fi khair. Allahumma adib bainahuma Rijal Al-Karim bin Sunati dengan Anggun Apriana binti Chandra Saputra. Wa alim bainahuma kama alabta baina Adama wa Hawa.
وقام على بين نبيه وصالحا وقام على بين نبي إبراهيم وسارة وقام على بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا اللهم بفضلك أمنا وبلطفك حقنا واجعل هذا أقدم مباركا مقسوما وألف بينهما ألفة وقرارا دائما ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وخصوما واقفهنا متنة الدنيا والآخرة واجعل ألف بينهما سكينة مودة ورحمة ومن لدنك ذرية طيبة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, untuk Anggun silakan turun. Acara selanjutnya penyerahan hak kawin. Rijal situ deh. Pak situ. Pak laki. Enggak itu. Rijal omong ke Anggun, ini mas kawin pernikahan kita, aku bayar tunai. Anggun juga jawab, aku tidak. Nak bertegak, nak berada Pak, seragam. Anggun, ini mas kawin pernikahan kita, aku bayar tunai. Sudah. Salamnya. Nah, kalau nama tuh. Sudahlah. Nah, Rijal mas kawin sudah diserahkan. Ini ada sirot taklek. Tuak mandu bayar. Jadi jangan dengan bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Sirot taklek. Sesudah akad nikah, saya nama Rizal Al-Karim bin Sunabi berjanji dengan setuju hati akan mempergauli istri saya nama Anggun Pratama binti Chandra. Muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran agama Islam. Adapun hal-hal yang tidak boleh saya lakukan. Satu, meninggalkan istri saya selama 2 tahun. Jadi kalau dengan meninggal ke Anggun 2 tahun, kiriman duit tidak, kabar tidak, WA tidak, itu tidak boleh. Dengan bakal ubanang tidak lagi Rijal. Bakal jadi midun, Bang Toyi. Madek balik. Kemudian selamat 3 bulan. Yang kedua, dengan tidak memberi nafkah lahir batin, tidak duit tidak, apalagi makan, apalagi dengan gaul lahir batin selama 3 bulan, itu tidak boleh dengan lakukan. Kemudian yang ketiga, menyakiti badan. Aman, aku dengar galak petugas galak itu tidak boleh ditangani, tapi ditendang tidak dikatakan, itulah galak dilawan orang tuh. Ditangani yang tidak boleh, ditendang boleh. Ini tidak boleh disakiti.
baik itu dengan perantara barang lain atau dengan tangan sendiri. Karena kalau dengan sakiti sampai memberi bekas dengan kedua hukuman sanksi. Hukum agama tidak boleh, hukum negara KDRT, macam penjara. Kemudian yang keempat, membiarkan, tidak peduli pada bini dengan ini 6 bulan. Dia nak bulu pergi, nak tenabang pergi dengan masa serumah tapi tidak dengan peduli. Itu 6 bulan tidak boleh dengan lakukan. Kira-kira faham? Sanggup? Mas sanggup? Tanda tangan ini. Nah. Perjanjian saksi ada dengan mikir ini. Ini tidak kabul telah ditandatangani, maka oleh sebab itu marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah karena kedua pasangan ini antara Rizal Al-Karim bin Sunardi dengan Anggun Apriana binti Chandra Saputra sudah sah menjadi suami istri menurut hukum syar'i hukum syarak. Namun sudah diwanti-wanti, sudah dikasih tahu oleh kepala urusan agama kecamatan, habis ini dengan urus ke tua untuk mendapat ke buku nikah. Karena kalau tidak ketik buku nikah, menengah tidak baca, tak buat akte anak, kemudian tak umroh dia baca. Sebab nak buat paspor umroh, paspor orang dua yang betina itu ada buku nikah. Itu saran dari Wak. Maka oleh sebab itu marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Oh ya. Ini Rizal, tanda tangan ini kena kelima terakhir. Ini dengan Anggun, tanda tangan kena kelima terakhir walaupun dikit ya. Boleh sedikit mas, sama kena sedikit ya. Baik. Nah, dari masuk kira. Nah, ini yang pas. Terima kasih kepada Bapak Harwasi yang telah memandu prosesi berkabul pada malam hari ini antara Rizal dan Anggun
Dan Bapak Ibu hadirin tamu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya itu pembacaan tahkim dan tahlil, mohon kesediaan Bapak Hayatri Saleh dan dilanjut dengan pembacaan doa, mohon kesediaan Bapak Sarip Hidayat. Kepadanya dipersilakan. Permisi Bapak. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idza waqab. La Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. قوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل
على أسعد مخلوقاتك سبحانها محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك محمد